Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya Tuhan semua karena kemurahan-Mu. Tidak ada yang lebih indah untuk kami persembahkan kepadamu pagi hari ini. Selain pujian kami, selain penyembahan kami, tepuk tangan kami, bibir mulut kami akan menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah lewat pujian penyembahan kami, ibadah kami Tuhan, akan menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami. Sebab itu Tuhan tolong kami semua. Engkau sucikan, kuduskan kami semua Tuhan. Engkau layakkan kami untuk kami menghadap hadirat-Mu, untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Kami tahu Tuhan, di saat kami menyembah Engkau, ada upaya-upaya kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang jahat yang tidak senang melihat kami. Ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, pekerjaan kuasa kegelapan yang akan coba-coba mengganggu hati pikiran kami. Terlebih ibadah persekutuan kami saat ini Tuhan. Seberapa kami umat-umat-Mu bersama hamba-hamba-Mu Bapa. Kami mau satukan iman percaya kami. Kami mau tolak, hancurkan, patahkan kuasanya. Biarlah di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kebebasan, sukacita, kemenangan, kami bebas memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh acara ibadah kami, dari awal hingga sampai pada akhirnya, semua berjalan seturut mau kehendak-Mu. Berkati kami semua pelayan-pelayan jemaat Tuhan. Kami tinggal semua dalam urapan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami buka ibadah kami pagi hari ini. Kami dasarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau pengharapan kami Tuhan. Mulut kami selalu penuh dengan pujian. Tuhan taruh pujian dalam hati kami. Amin. Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindungan.
Tuhan. Kami berikan pujian kepadamu. Kami rasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa kami boleh rasakan pagi hari ini Tuhan. Engkau penolong kami. Kami ada sampai pagi hari ini semua karena kemurahan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebabnya itu Tuhan, pagi hari ini kami bawa hati, kami bawa jiwa kami Tuhan. Untuk kami datang menyembah Tuhan yang hidup. Untuk kami datang menyembah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu membawa kami untuk lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan pagi hari. Haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu melihat jamahan-Mu terjadi bagi kami. Lawatan-Mu terjadi. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Besar setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sama-sama jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Bapa,
Engkau sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik. Dengan apakah kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami datang bersekutu di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hidupku Bapa, Bapa, kami mau katakan terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan, ku naikkan syukur. Pertolongan-Mu Tuhan, bisa-bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Sama-sama jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri pagi hari ini. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan, Engkau yang merasakan pertolongan Tuhan pagi hari ini. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Mari datang berserah penuh di hadapan hadirat Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tidak ada batasnya di dalam hidup kita. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini sambil engkau mengangkat tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Amin, amin Tuhan. Amin, haleluya. Selalu baru.
Tuhan terlalu baik di dalam hidup kita. Tuhan terlalu sempurna di dalam kehidupan kita. Tuhan terlalu mengasihi hidup kita pagi hari ini. Oh, glory, haleluya. Oh, haleluya. Kami begitu menyayangi-Mu Tuhan. Kami begitu mencintai-Mu. Bawa kami untuk kami dekat dengan-Mu. Bawa kami untuk selalu menikmati kasih-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Segenap hati kami Tuhan, pujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Oh, haleluya. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Haleluya. Yesus. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Segenap hati kami persembahkan. Segenap jiwa kami bawa kepadamu. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Engkau sumber pertolongan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Haleluya. Bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Bapa. Kami lewati semua. Haleluya Tuhan. Kami bawa hidup kami pagi hari ini Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib. Perkara yang luar biasa. Yang tidak mungkin bagi kami Tuhan. Semua mungkin bagi Tuhan. Oh, haleluya. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala
hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Ini menjadi iman percaya kami pagi hari ini Tuhan. Kami siap bersorak, memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita mau berglori bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang dahsyat. Amin, haleluya. Kita angkat pujian ini, amin. Kami mau bersuka cita karena Tuhan kami Allah yang hebat. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Amin, haleluya. Kami mau berglory bagi Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, katakan, mari serukan nama Yesus. Serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita
gerakkan roh Allah di tempat ini. Kalau ada roh Allah, sesuatu pasti akan terjadi. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Ada gerakan roh Allah di tempat ini. Oh haleluya. Puji Tuhan. Oh kami rindu anugerah surga-Mu Tuhan. Amin. Roh Allah di sini. Katakan ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Percaya gerakan roh Allah di tempat ini. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Amin. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Sekali lagi kita mau katakan. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Puji Tuhan. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Oh haleluya. Gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ku tahu roh Allah. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ada di sini. Sudah berubah dan tiap-tiap. Oh, bila kota sorga dulu, sesuatu pasti terjadi. Kalau roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah. Ku tahu roh Allah. Oh haleluya Tuhan. Sudah berubah dalam tiap-tiap. Bila kota sorga dulu, sesuatu pasti terjadi. Kalau roh Allah, katakan ku tahu roh Allah. Amin. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ada di sini. Sudah berubah namanya. Bila kuasa. Oh haleluya. Amin. Amin. Oh sekali lagi katakan. Ku tahu roh Allah. Ku tahu roh Allah ada di sini. Sudah berubah dalam setiap orang. Oh bila kuasa sorga dulu. Oh haleluya. Kalau bila kuasa. Bila kuasa sorga dulu. Glory, glory. Oh haleluya. Katakan bila kuasa. Bila kuasa sorga dulu. Oh puji Tuhan. Yes, amin. Sekali lagi katakan. Bila kuasa sorga dulu. Sesuatu pasti terjadi. Kalau roh Allah ada di sini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu berkata Tuhan. Haleluya. Kalau roh Allah ada di tempat ini, dari dalam setiap hati saya dan saudara, maka hati ini selalu penuh dengan sukacita. Walaupun kita mengalami situasi keadaan dunia, banyak pergumulan masalah hidup. Tapi kalau roh Allah bekerja dalam setiap hati kita, maka hati ini selalu penuh dengan limpah syukur kita hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan berikan korban syukur kita yang pertama. Biar bumi akan berlalu. Haleluya, puji Tuhan. Amin Yesus. Sama-sama. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang.
kita mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun keadaan kami pagi hari ini Tuhan, kami percaya ada tangan Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami Tuhan. Kami percaya ada Tuhan yang selalu menolong setiap langkah kami Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, semua indah pada waktunya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Segala perkara Tuhan, Engkau dapat lakukan dengan baik Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah luar biasa seperti-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang hidup di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan iman jemaat Tuhan nyanyikan pujian. Ku yakin saat Kau berfirman, kami menang di dalam Engkau Tuhan. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman di dalam naungan-Mu Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Kami kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak
Tuhan nyata di dalam hidup kita. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipuji. Dengan iman katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji Tuhan, amin. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji Sabda disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan, amin. Sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri pagi hari. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu Tuhan. Ini harapan kami Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau sanggup menolong setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Dan dipulihkan. Bagi Tuhan Engkau yang merasakan pertolongan Tuhan pagi hari ini. Imani pujian ini. Rasakan Tuhan ada di tempat ini. Dia sanggup menolong kehidupan kita. Oh, amin, 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 amin Tuhan. Dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji Sabda disediakan bagiku, ku diangkat. Lebih sungguh lagi katakan bagi Tuhan. Oh, pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan bagi Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Engkau yang menciptakan segala sesuatu. Engkau yang menciptakan semesta alam. Engkau yang membentuk segala sesuatu dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Di dalam Engkau tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa-Mu Tuhan. Keajaiban-Mu bagi kami. Hari ini Tuhan kami berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini kami berkata bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Engkau tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap sama. Yang Kau minta bagi kami adalah iman percaya kepada Engkau. Untuk kami tidak membatasi kuasa Allah untuk bekerja dalam kehidupan kami. Untuk kami tidak bisa membatasi kuasa Allah untuk Engkau berperkara dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menaikkan pujian, hormat, pengagungan kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami telah memuji, memesyurkan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian. Hanya Engkau yang layak terima hormat. Hanya Engkau yang layak terima glory. Hanya Engkau yang layak dimasyurkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya kami akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami sangat perlu firman Tuhan. Untuk menuntun kehidupan kami. Untuk membawa kami lebih lagi. Segambar dan serupa Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, mengerti maunya Tuhan. Mengerti apa yang Kau rindukan untuk kami lakukan bagi Engkau. Segala macam bentuk pekerjaan jahat di udara. Yang tidak senang melihat kami diberkati melalui firman Tuhan. Kami halaukan dia, kami berkata di dalam nama Yesus berkuasa. Sepenuhnya biar otoritas Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Engkau ditinggikan, dimuliakan, dimasyurkan Tuhan. Kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja. Raja di atas segala raja. Kami siap untuk diberkati melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Segala kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Tuhan. Kalau kita bisa menikmati hari ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan. Untuk kita bisa bersama-sama berkumpul, memuji, memasyurkan dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan sudah yang kasih oleh Tuhan. Pujian kita berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan mau bagaimana kita meresponi Tuhan yang tidak terbatas untuk bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Ada waktunya di mana akal dan logika kita berkata itu sesuatu mustahil. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu sesuatu di luar dari batas kemampuan kita. Bahkan pikiran kita berkata tidak mungkin, mustahil Allah bisa melakukan perkara seperti itu. Pada waktu Tuhan menjanjikan bahwa dia akan memberi makan saudara satu bangsa. Bukan satu keluarga, bukan satu desa, tapi satu bangsa. Sebulan lawannya dengan daging saudara. Musa berkata bagaimana bisa, bagaimana mungkin Tuhan bisa melakukan hal tersebut. Bahkan Musa pun mempertanyakan kemampuan, kesanggupan Tuhan. Bisakah Tuhan melakukan hal itu? Sanggupkah Tuhan mengerjakan perkara itu sudah dikasih oleh Tuhan? Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada waktu Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya saudara, bangsa Israel tercengang. Biarlah kehidupan kita selalu menikmati kuasa Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan ini. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang membentuk alam semesta. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Dia sanggup untuk melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib, perkara yang mustahil, bahkan di luar dari kemampuan, kesanggupan kehidupan manusia. Beberapa hari kemarin saudara, waktu minggu-minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai kehidupan Raja Saul, Daud, Salomo, Rehabeam, sudah dikasih oleh Tuhan, Abiya, Asa, dan hari ini kita akan melihat bagaimana mengenai kehidupan seorang raja yang bergantung kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, dan melihat bagaimana sesuatu yang mustahil bisa terjadi dalam kehidupannya. Sesuatu yang tidak mungkin Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan, Tuhan buat dan menjadi bagian kehidupannya. Kita akan melihat mengenai Raja Yosafat. Sudah yang kasih oleh Tuhan, Raja Yosafat tercatat dalam 2 Tawarik pasal 7 sampai 20. 17 sampai 20. 1 Raja-Raja 22 pasal 41 sampai 51. Selanjutnya,
Sudah yang kasih oleh Tuhan, Raja Yosafat dikenal sebagai raja yang cukup baik. Dia memerintah pada tahun 872 sampai 848 sebelum Masehi. Seorang raja yang dikenal memiliki kasih yang luar biasa dengan Tuhan. Dia menyingkirkan penyembahan-penyembahan berhala. Dia menyuruhkan kepada Yehuda supaya mencari dan belajar kepada Tuhan. Dia menyuruh para guru-guru untuk menyebar di seluruh Yehuda. Untuk menyuarakan kebenaran, mengajarkan Taurat, firman kepada umat Tuhan, sudah yang kasih oleh Tuhan. Dan dia dikenal sebagai raja yang melihat bagaimana perkara Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidupnya. Slide selanjutnya. Hari ini sudah yang kasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana raja-raja Israel mengajarkan kita mengenai kebangkitan dan kejatuhan mereka. Selanjutnya, agar kita terhindar dari kesalahan yang mereka lakukan. Belajar hal-hal baik dari kehidupan mereka. Kita dapat melihat perbuatan pada raja-raja yang baik. Bagaimana Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat, Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, mujizatnya bagi mereka, dan penghukuman bagi raja-raja yang jahat. Terus selanjutnya. Sudah yang kasih oleh Tuhan, Yosafat mengalami kemenangan di luar nalar manusia yang tidak dapat dipahami dengan logika dan akal sehat manusia. Bagaimana pada waktu dia menyerahkan hidupnya supaya Tuhan berdaulat penuh atas persoalan, atas masalah, atas beban hidup, atas sesuatu yang begitu berat yang dihadapi. Maka Tuhan melakukan perkara yang ajaib, yang menggeparkan dan tercatat sebagai mujizat yang begitu luar biasa yang Tuhan kerjakan oleh karena penyerahan seorang raja itu kepada Tuhan. Kita lihat slide selanjutnya. Kita membaca dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berkata di dalam nama Yesus. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haison Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Suatu laskar yang begitu besar, saudara. Koalisi yang besar, beberapa pasukan yang besar. Datang untuk apa? Untuk menyerang Yehuda. Yosafat tahu kemampuan, kesanggupan dari bangsanya. Kekuatan militernya tentunya tidak sebanding dengan apa kekuatan yang sedang datang untuk menyerang pada waktu itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yosafat menjadi takut. Dia lalu apa? Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketakutan di sini ini bukan tanda kelemahannya. Tapi pengakuan jujur, realistis akan kelemahan manusia di hadapan kekuatan yang melampaui kapasitasnya. Pada waktu saudara yang kasih oleh Tuhan, Belanda masuk ke Indonesia, Jepang masuk ke Indonesia. Nenek moyang kita mengakui akan kemampuan dan keterbatasan mereka. Ada ketakutan. Oleh karena apa saudara yang kasih oleh Tuhan? Kemampuan. Tidak ada senjata. Tidak ada perbekalan yang cukup. Tidak seperti yang datang saudara yang kasih oleh Tuhan. Mereka diperlengkapi dengan persenjataan yang hebat, yang modern, yang luar biasa, yang canggih dibanding dengan nenek moyang kita hanya bambu runcing, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tidak ada pabrik senjata di mana-mana. Kemampuan teknologi kita begitu berbanding jauh dibanding dari mereka yang datang. Ketakutan menyebar di mana-mana saudara yang kasih oleh Tuhan. Banyak yang lari dan bersembunyi oleh karena apa? Menyadari kapasitas mereka yang lemah. Ini yang dialami oleh Yosafat. Dia menyadari bagaimana kapasitasnya lebih rendah dibanding kuasa pasukan yang begitu besar, yang hebat, yang datang untuk menyerang pada waktu itu. Tapi hal yang luar biasa, Yosafat sudah dikasih oleh Tuhan, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda, supaya apa? Berpuasa. Rahasia kemenangan Yosafat yang pertama adalah respon awal. Saat mendengar kabar buruk saudara. Ia memusatkan krisis ini pada dimensi teologis, bukan pada militer. Apa yang dialami oleh Yosafat? Dia datang kepada Tuhan.
Dia mengambil keputusan yang saya katakan begitu ekstrim. Dia tidak mempersiapkan persenjataan yang hebat. Dia tidak menyerukan kepada seluruh masyarakat Yehuda. Persiapkan senjata yang banyak. Persiapkan kemampuan teknologi atau militer yang luar biasa, saudara. Tapi yang dia panggil apa, saudara? Kumpulkan Yehuda untuk mencari Tuhan. Kumpulkan Yehuda untuk merendahkan diri kepada Tuhan. Dan selanjutnya sudah yang kasih oleh Tuhan. Rahasia kemenangan Yosafat yang kedua, ia menyerukan puasa nasional bagi seluruh Yehuda. Mereka meminta pertolongan Tuhan. Mereka meminta campur tangan Tuhan untuk menghadapi laskar yang begitu besar. Untuk menghadapi musuh yang begitu besar. Mereka tidak mengandalkan kekuatan manusia. Mereka tidak mengandalkan kesanggupan manusia. Mereka tidak mengandalkan sumber daya yang ada, saudara. Tapi mereka mengandalkan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana kita pada waktu kita menghadapi krisis dalam hidup ini? Pada waktu kita menghadapi persoalan, pada waktu engkau diperhadapkan dengan masalah. Apakah langkah yang engkau lakukan adalah datang kepada Tuhan? Engkau merendahkan diri seperti Yosafat. Dia menyerahkan segala hidupnya kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa kemampuannya, kesanggupannya terbatas, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan musuh yang cukup besar. Terkadang pada waktu kita menghadapi persoalan, saudara, kita mulai melihat kemampuan kita. Kita mulai berpikir orang yang bisa membantu kita. Kita mulai cari jalan keluar menurut pikiran, ide, kemampuan kita, saudara. Tapi seorang Raja Yosafat ini, sebuah teladan yang begitu luar biasa. Pada waktu hal yang buruk terjadi, yang dia pandang pertama itu adalah Tuhan. Dia belajar kepada ayahnya. Bagaimana pasukan yang cukup besar, Ethiopia 1.000.000 pasukan yang datang untuk menyerang Yehuda pada waktu itu. Raja Asa mengambil keputusan juga untuk menyeru, berseru, berserah, berharap, mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Pengalaman ini saya katakan yang diambil oleh Yosafat. Dia tahu bagaimana pasukan Yehuda yang sedikit, yang tidak banyak dibanding 1.000.000 pasukan Ethiopia, saudara. Tapi Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Mereka bisa melihat bagaimana kemenangan yang luar biasa terjadi. Hal ini menjadi teladan bagi Yosafat. Kemudian dia tahu bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan. Bagaimana dia melihat ayahnya pada waktu itu sudah yang kasih oleh Tuhan berserah kepada Tuhan. Musuh yang begitu banyak, 1.000.000 musuh yang banyak. Mustahil untuk bisa dimenangkan dengan kekuatan Yehuda yang kecil. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan, Yehuda bisa mengalahkan pasukan yang begitu banyak. Hal ini diambil tentunya oleh Yosafat, saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, puasa di sini adalah tindakan iman yang radikal, saya katakan. Yang secara simbolis menunjukkan penolakan terhadap kekuatan fisik dan sumber daya duniawi. Demi penyerahan total kepada perlindungan spiritual dan ilahi, saudara. Sebuah sikap tindakan yang begitu luar biasa. Dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mengakui keterbatasannya, ketidakberdayaannya. Dia meminta pertolongan Tuhan. Dia meminta kasih karunia Tuhan. Dia meminta biarlah Tuhan memampukan dia. Amat terlebih meminta perlindungan supaya kekuatan dari Tuhan menjadi bagian dan memberikan kemenangan bagi mereka. Selanjutnya, dalam 2 Tawarik 20 ayat 12b, kita melihat bagaimana karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, kata Yosafat. Doanya kepada Tuhan yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Bagaimana dengan kita pada waktu kita menghadapi persoalan? Terkadang kita menghadapi jalan buntu, saudara. Kita tidak tahu bagaimana harus melakukan sesuatu. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita tidak berdaya dengan situasi, dengan kondisi yang kita hadapi. Apakah kita datang seperti yang dilakukan oleh Yosafat? Tapi mata kami tertuju kepadamu. Hati kami tertuju kepadamu. Sikap kami adalah berdoa, adalah berpuasa, adalah berserah kepada Tuhan. Di situ kita akan melihat kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Saya sudah saksikan dalam pertemuan pelayan. Hari Jumat malam kami berdoa, kami satu pastori, saudara. Saya katakan kalau bisa sebelum hari Senin kita punya dana 50 juta supaya kita bisa membeli lighting yang ada. Kalau kita
lewat dari tanggal itu, tentunya pengiriman akan melewati tanggal 1 Desember. Hari Jumat malam kami berdoa di tempat ini. Saya katakan kepada seluruh sesi pastori, doa kita hari ini adalah meminta Tuhan kepada Tuhan supaya apa? Supaya segera ada dana kurang lebih 50 juta untuk apa? Supaya cepat dikirim lighting dari Jakarta. Kalau lebih dari sebelum minggu kemarin saudara, itu pengiriman nanti tanggal 1 Desember baru bisa sampai di tempat ini. Kami hanya bisa berdoa kepada Tuhan dan bersyukur dengan cara Tuhan saudara. Pada hari Minggu malam, dana yang kami butuhkan hampir 50 juta lebih, itu Tuhan adakan dengan caranya yang ajaib. Amin saudara. Terkadang engkau mengalami kondisi di mana kita terbatas dengan situasi. Kita terbatas dengan keadaan. Tapi pada waktu benar-benar engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan engkau mengakui akan kuasa dan kedaulatan Tuhan yang tidak terbatas, di situ engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan berkarya dan berperkara dalam hidupmu. Yang Tuhan mau dalam kehidupan orang percaya adalah adakah iman di dalam hati kita. Pada waktu seorang perwira, sudah yang kasih oleh Tuhan, hambanya sakit saudara. Dia berkata kepada Yesus, tidak usah repot-repot untuk pergi ke tempat kami. Katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Sebuah iman yang begitu luar biasa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Adakah kita mempercayai Tuhan di tengah-tengah krisis yang kita hadapi? Adakah kita mempercayai Dia yang menciptakan alam semesta, yang berkuasa atas segala sesuatu untuk menolong kehidupan kita saudara? Iman kita itulah yang menarik kuasa Tuhan untuk melakukan perkara yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Yang menjadi masalah adalah iman kita terkikis oleh kondisi dan keadaan. Engkau melihat masalahmu begitu besar dan engkau melihat Tuhan, kuasa Tuhan yang engkau lihat sepertinya mustahil. Seperti Musa, bagaimana mungkin Tuhan bisa memberi makan sebulan penuh kepada bangsa ini dengan daging? Berapa ribu ton sekali akan memberi makan kepada bangsa yang besar ini. Logika kita membatasi kuasa Tuhan untuk melakukan perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kita sendiri yang menolak kuasa Tuhan untuk melakukan perkara yang besar bagi saya dan saudara. Hari ini saya mau katakan, kita belajar kepada seorang Yosafat. Pengakuan eksplisit ini yang terang, tidak berbelit-belit saudara. Akan keterbatasannya, ketidakmampuannya sendiri kepada Tuhan. Akan memberikan ruang bagi kekuatan ilahi untuk bermanifestasi. Selama engkau masih ada akunya dalam dirimu, engkau masih merasa engkau bisa, engkau mengandalkan dunia, engkau mengandalkan orang lain, engkau tidak akan melihat bagaimana Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Yang Tuhan mau engkau mengosongkan dirimu, engkau mengakui ketidakmampuanmu, ketidaksanggupanmu, supaya Tuhan berkarya, supaya Tuhan bekerja dalam hidupmu. Selama tidak ada ruang kosong untuk Tuhan hadir, untuk Dia bermanifestasi dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah melihat bagaimana Tuhan akan menolong, Tuhan akan membela dalam hidupmu. Yang Tuhan mau kita melihat pengakuan yang jujur yang dihadapi oleh Yosafat. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Ini adalah penyerahan total. Penyerahan total. Penyerahan total. Dia melepaskan segala sesuatu saudara. Untuk apa? Untuk supaya Tuhan yang bertindak di dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya masih tetap sama. Pertolongannya masih tetap sama. Campur tangannya masih tetap sama. Dia sanggup untuk membela, menolong, memberkati kita. Yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi belaskan yang besar ini saudara. Ini adalah model kepemimpinan yang berpusat pada iman. Di mana krisis psikologi, ada ketakutan oleh karena masalah. Diubah menjadi krisis teologis. Ketergantungan kepada Tuhan. Bagaimana seluruh Yehuda diminta untuk apa? Untuk berjuang berdoa. Berjuang untuk berpuasa. Meminta pertolongan Tuhan. Ini pengakuan saudara. Akan ketidakmampuan kepada Tuhan. Menjadi prasyarat bagi intervensi supranatural. Untuk bekerja. Untuk melakukan perkara yang ajaib. Dalam kehidupan seseorang saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan mau pengakuan seperti ini.
Kita rubah krisis yang engkau hadapi. Ketakutan, kecemasan, ketidakmampuan, ketidaksanggupan. Engkau rubah itu menjadi krisis teologis. Bagaimana perjuanganmu bukan lagi masalah. Tapi perjuanganmu engkau menangis di bawah kaki Tuhan. Engkau berdoa, engkau bayar harga, engkau berpuasa. Mereka bayar harga saudara. Mereka meninggalkan daerah-daerah mereka. Berpusat ke Yerusalem. Mereka datang, mereka berjalan kaki. Mereka berdoa, mereka meratap. Mereka menangis, mereka berseru kepada Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan melihat hati-hati itu saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan bertata di hati yang hancur. Di jiwa yang remuk. Tuhan ada di sana saudara. Pada waktu hatimu hancur, jiwamu remuk, engkau menangis, engkau berteriak, engkau meminta, engkau memohon. Sorga mendengar hati yang remuk. Sorga mendengar hati yang berserah. Sorga mendengar saudara, hati yang tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Dia adalah Allah yang ibah. Apa terlebih imanmu menarik kuasa Tuhan untuk berperkara dan bekerja dalam hidupmu. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita melihat hasilnya saudara. Seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan, seorang Lewi. Lalu Yahasiel bin Sakaria, bin Benaya, bin Matanya. Seorang Lewi dari Bani Asaf. Dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu. Sebab bukan kamu yang akan berperang. Melainkan apa saudara? Melainkan Tuhan. Tuhan yang akan berperang saudara. Terkadang kita pada waktu mendengar Tuhan, adakah iman kita untuk mempercayai bahwa Tuhan sanggup? Tuhan mampu. Ini firman yang disampaikan oleh Tuhan. Ini perkataan Tuhan. Apakah benar Tuhan akan ganti berperang? Seorang Musa yang sudah melihat bagaimana laut di Beraum terbelah dua saudara. Bagaimana Tuhan mencurahkan tula-tula dan akhirnya seluruh anak sulung di Mesir bisa mati. Tapi pada waktu diperhadapkan dengan perkara yang sulit, yang mustahil bagi logika, yang sulit untuk dicerna oleh akal manusia saudara. Sesuatu yang mustahil. Apakah Tuhan sanggup? Apakah Tuhan bisa? Bagaimana dengan iman kita saudara? Pada waktu firman Tuhan datang, janganlah takut dan terkejut. Karena laskar yang besar itu. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Pada waktu kita mendengar respon itu saudara, kita harus menarik, mempercayai dengan iman. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 17. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Kita melihat saudara. Tuhan mau pada waktu firman Tuhan datang. Kita tidak hanya mendengar firman. Tapi biarlah engkau meresponi firman. Engkau memperkatakan, mempercayai. Engkau melangkah dengan iman. Untuk apa? Untuk engkau melihat bagaimana Tuhan akan ganti berperang. Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Ini yang Tuhan inginkan terjadi bagi saya dan saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mengapa dikatakan kemenangan di luar nalar yang tidak dapat dipahami oleh akal sehat dan logika? Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena kemenangan yang diraih tanpa adanya satu pun pertempuran atau peperangan yang dilakukan oleh Yehuda. Mereka hanya melihat bagaimana Tuhan mengalahkan musuh dengan caranya yang ajaib. Mereka tidak harus mengeluarkan tenaga untuk bertempur. Tidak ada korban saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi mereka mengalami kemenangan. Dan firman Tuhan nanti mencatat saudara. Tidak satu pun ditinggalkan. Semuanya mati saudara. Bagaimana dengan persoalan yang kita hadapi? Bagaimana dengan tantangan yang sedang engkau gumulkan hari-hari ini saudara? Apakah engkau menghadapinya itu hanya dengan kekuatanmu sendiri? Engkau hanya menghadapinya itu dengan logikamu sendiri saudara. Engkau akan lembah. Engkau akan stres. Engkau akan depresi saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi pada waktu engkau melibatkan Tuhan. Engkau menghadirkan Tuhan di tengah-tengah persoalan. Masalah yang engkau hadapi. Engkau mempercayai firman-Nya. Engkau mempercayai kuasanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Di situ engkau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan. Pertolongan Tuhan akan tercurah menjadi bagian hidupmu. Hadirkan Tuhan di tengah-tengah persoalan yang engkau hadapi saudara. Belajar dari Yosafat.
Seorang raja yang mempercayai Tuhan di tengah-tengah krisis yang begitu besar, persoalan yang begitu besar. Dia tidak mengandalkan kuasa militer, saudara. Dia tidak mengandalkan negara-negara tetangga mungkin yang bisa membantu dia. Tapi dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 14 dan 18. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi, kita sudah baca tadi saudara. Dia menyampaikan kebenaran Tuhan. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Selanjutnya, firman Tuhan berkata, ketika mereka mulai, dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 22 dan 26. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, menyanyikan pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir. Mereka hendak menumpas dan memudahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh, saudara. Tuhan membuat kekacauan di antara mereka. Musuh yang tadinya bersatu, bisa terjadi kesalahpahaman, saudara. Dan apa, saudara, mereka saling bunuh-membunuh. Selanjutnya, ketika orang-orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semuanya menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Ini kalau Tuhan yang bekerja, saudara. Engkau akan melihat, engkau hanya akan diam saja. Dan engkau akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Yang begitu menakutkan adalah pada waktu engkau tidak mengandalkan kekuatanmu, saudara. Engkau mengandalkan kekuatanmu dan engkau mengandalkan kekuatan manusia, engkau tidak mengandalkan Tuhan, di dalam menghadapi persoalan tantangan, itu akan menghancurkan kehidupanmu. Dan salah satu yang menakutkan pada waktu musuh kita adalah orang bersama dengan Tuhan, dan hidup kita tidak bersama dengan Tuhan, saudara. Engkau akan melihat bagaimana hidupmu akan mengalami kegagalan dan kehancuran dalam hidup ini. Hadirkan Tuhan dalam hidup, sertakan Tuhan dalam hidup. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada, kalau Tuhan hadir bersama dengan engkau, siapakah yang bisa melawan engkau? Kalau engkau di pihak Tuhan, Tuhan mengasihi, Tuhan menyayangi engkau, Tuhan melindungi engkau. Musuh yang bagaimanakah yang bisa menghancurkan hidupmu? Tidak ada, saudara, yang kasih oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya menolong dan memberikan kemenangan kepada Yehuda. Tapi ayat selanjutnya berkata, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga, saudara. Yang mereka rampas itu lebih banyak dari apa yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyak. Saudara, ini yang datang laskar yang begitu luar biasa. Ini laskar ini pada waktu mereka melewati sebuah daerah, seluruh daerah itu diambil, dirampas, saudara. Ternak yang begitu banyak, itu diambil. Jadi mereka pada waktu mereka datang untuk menyerang Yehuda, mereka sudah membawa rampasan yang tidak terhitung banyaknya. Bonusnya yang Tuhan kasih, saudara. Setelah bangsa ini berpuasa, setelah bangsa ini berdoa, bonusnya apa, saudara? Berkat materi Tuhan limpahkan. 3 hari lamanya mereka mengumpulkan barang-barang itu. Bahkan firman Tuhan berkata, yang mereka rampas itu, saudara, lebih dari apa yang dapat dibawa. Begitu banyak apa yang Tuhan beri bagi mereka. Hari ini saya mau katakan, hadirkan Tuhan dalam hidup ini. Saya tidak tahu persoalan, masalah, beban yang kita hadapi. Pergumulan hidup yang sedang kita alami dalam hidup ini. Tapi pada waktu kita mempercayai Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, di situ engkau akan melihat anugerah pertolongan, kasih karunia dan kemurahan Tuhan menjadi bagian hidupmu. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa kepada Tuhan. Saya undang pemusik untuk bersama-sama kita menyembah Tuhan saat ini. Kita nyanyikan pujian tadi, saudara, sebelum firman. Ku yakin saat kau berfirman. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari engkau bawa hatimu di hadapan Tuhan. Engkau bawa imanmu kepada Tuhan. Harapanmu kepada Tuhan.
Engkau percayai bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia sanggup untuk menolong hidupmu. Dia sanggup untuk membela hidupmu. Dia sanggup untuk memberi pertolongan. Dia sanggup untuk memberi jalan keluar. Dia sanggup untuk memberi kemenangan. Dia sanggup untuk memberi kelepasan. Dia sanggup untuk mendatangkan mujizat. Dia sanggup untuk memberi pertolongan bagi yang susah. Kemenangan, jalan keluar atas persoalan, masalah dan tangan yang kau hadapi. Yang Tuhan mau bagaimana engkau angkat hatimu kepada Tuhan. Adakah iman di hatimu untuk mempercayai bahwa Tuhan tidak terbatas. Tuhan sanggup untuk memberi jalan keluar. Tuhan sanggup untuk membela. Tuhan sanggup untuk menganugerahkan kemenangan bagi engkau. Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong hidupmu. Dan engkau hanya diam saja. Pertolongan Tuhan di luar logika manusia masih bisa terjadi sampai hari ini. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, oh ku aman, karena kau menjaga ku kuat, karena kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih bersama-sama bagi Tuhan. Oh, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Hari ini saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tidak hanya Yosafat yang bisa mengalami dan menikmati pembelaan Tuhan dalam hidupnya. Saya dan saudara pun disediakan kuasa, bahkan yang lebih lagi untuk tercurah dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau, adakah iman di hatimu? Adakah percaya di hatimu? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Persoalan yang kau hadapi adalah persoalan yang terlalu kecil di mata Tuhan. Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongan. Tuhan sanggup untuk menolong. Tuhan sanggup untuk membela. Akui keterbatasanmu. Akui ketidakmampuanmu kepada Tuhan. Supaya Tuhan berperkara, membela, menolong kehidupanmu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Oh, ku aman, haleluya, ku aman, amin, karena kau menjaga ku kuat, karena kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan
oleh kuat. Bersama-sama dengan iman bagi Tuhan. Oh, bagi Tuhan. Amin. Tak ada yang haleluya bagi Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Amin. Mujizatnya, mujizatnya. Oh, disediakan. Katakan, ku diangkat, ku diangkat. Haleluya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Haleluya. Tak ada. Oh, haleluya Yesus. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mujizatnya. Diangkat, ku diangkat lagi dengan iman bagi Tuhan. Glory, haleluya. Amin, amin, mujizatnya. Haleluya. Haleluya, ku diangkat. Sekali lagi bagi Tuhan, bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Oh, mujizatnya, mujizatnya. Disediakan bagiku, ku diangkat, diangkat dan dipulihkan. Sejenak engkau sembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Yesus, haleluya. Sembah Dia, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya Dia sanggup untuk menolongmu. Percaya Dia sanggup untuk membelamu. Percaya Dia sanggup untuk beri jalan keluar, beri pertolongan. Haleluya. Oh, glory, 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 glory. Haleluya. 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 Yes. Yes. Haleluya. 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 Oh, haleluya, haleluya. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah lalai terhadap janji-Mu dan firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk membela. Allah yang sanggup untuk menolong kehidupan kami. Engkau lihat Tuhan, bagi umat-Mu yang hadir hari ini, yang datang dengan persoalan, masalah, beban berat.
Kami berkata Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan iman kami perkatakan, kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau yang datang dengan persoalan, masalah, beban berat, biarlah engkau pulang dengan kemenangan. Engkau pulang dengan jalan keluar. Engkau yang datang dengan sakit penyakit, engkau berkata, di dalam nama Yesus Tuhan, kami alami kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Engkau datang dengan susah, dengan iman engkau akan pulang dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Terima kasih buat karyamu bagi kami Tuhan. Nyatakan terus perbuatanmu bagi kami. Dan biarlah perbuatan Tuhan akan menjadi kesaksian bagi kami, bahwasanya engkau adalah Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan ini. Dimuliakan, ditinggikan engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Percaya pada saat ini kita telah semua diberkati lewat firman-Nya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Apapun yang kita hadapi, apa yang kita butuhkan, perlukan, Tuhan akan sediakan. Asalkan kita memiliki iman bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Allah Maha Tahu dan mengerti segala keadaan kita semua. Puji Tuhan. Tuhan berkati hamba Tuhan, telah berkati kita. Dan saatnya kita akan memberikan korban syukur. Allah itu baik dan sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dulu
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami telah beribadah kepadamu. Terlebih kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu yang hidup. Dan biarlah firman-Mu yang kami telah dengar Tuhan, itu menjadi bagian kami semua. Akan mengkuatkan terus iman percaya kami. Untuk kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup menyediakan segala apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam keluarga. Terlebih dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan pakai mereka yang luar biasa. Tuhan pakai dengan tanda-tanda heran kuasa mujizat Tuhan. Yang Kau kerjakan dalam pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Kami semua jemaat Tuhan kami telah memberikan korban syukur kami. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Biarlah itu tidak menjadi kekurangan dalam hidup kami. Tapi kami percaya berkat Allah terus melimpah dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, biarlah Tuhan buat berhasil. Sehingga di tengah-tengah kami diberkati Tuhan. Ajarlah kami tahu bersyukur. Ajarlah kami selalu berterima kasih. Ajar kami untuk merendahkan hati. Jauhkan dari segala keangkuhan dan kesombongan dalam hidup ini. Sebab semua yang kami miliki dalam hidup ini Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami telah memberikan korban syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kemuliaan, satu-satunya, oh satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya, oh satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Oh Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, oh Tuhan pemulihan. Engkau Tuhan memberkati, oh Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
naikkan pujian, hormat, pengagungan kami di hadapan hadirat Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkaulah yang kami puji, muliakan, agungkan, masyurkan, tinggikan dalam hidup ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Anugerah-Mu tercurah bagi kami bisa memuji Engkau, memuliakan Engkau, memasyurkan nama-Mu. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kiranya kemuliaan, pujian, kemasyuran akan selalu kami naikkan melalui bibir mulut kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-berkat rohani telah tercurah menjadi bagian kami. Firman Tuhan telah diberitakan, dan kami percaya semua korban yang kami berikan untuk Tuhan, karena semua itu menyenangkan Tuhan. Kami pakai semua untuk menyenangkan, memuliakan, untuk kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan Tuhan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami harus menjalani hari-hari kami ke depan ini. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kami perlu kekuatan Tuhan untuk menyertai kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan akan membuat apa yang kami kerjakan diberkati dan dibuat Tuhan berhasil adanya. Kami percaya tangan Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Kami percaya tangan Tuhan akan beserta dengan kami. Apa yang dikerjakan oleh umat-Mu pasti diberkati oleh Tuhan. Lindungi kami dengan perlindungan Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan. Kami percaya kami aman dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sanak keluarga kami yang terpisah jauh dari kami. Anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudari kami. Engkau juga memberkati kehidupan mereka, menjaga hidup mereka, memberkati usaha, memberkati pendidikan, kuliah mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka akan selalu menikmati kemurahan Tuhan. Mereka juga akan selalu menikmati penyertaan Tuhan. Dan melihat hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan menjadi bagian kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat penyetingan alat musik kami. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya kami persembahkan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau yang dimasyurkan, Engkau yang ditinggikan. Biar penyesuaian ke depan akan lebih baik lagi. Dan kami percaya Tuhan, biarlah nama Tuhan, Engkau yang dimasyurkan semuanya. Semua yang telah berkorban mengambil bagian dalam pekerjaan ini. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak ada yang sia-sia. Anugerah Tuhan akan terus tercurah menjadi bagian kehidupan kami. Nama Tuhan, nama Tuhan, nama Tuhan terus diagungkan, dimuliakan, dimasyurkan melalui keberadaan ini. Kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Mari bersama-sama Engkau angkat kedua pertengahan-Mu di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta, kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Kiranya Engkau selalu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Biarlah dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu ada sukacita, kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudara, di depan itu ada kalender saudara, itu harganya 30.000. Itu akan dipakai nanti buat tambahan untuk pengadaan sound system kita saudara. Kalau sudah bisa ambil, bisa ambil. Kalau mau ambil 2 bisa 50.000 saudara. Semuanya akan dipakai untuk tambahan untuk pengadaan lighting kita. Ada saudara informasi dari Pak Titus. Ya, terima kasih. Kami menyampaikan kepada kita semua sidang jemaat